Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihandur Rahman, 130123358 ingin mempresentasikan laporan tugas besar dari bahasa dan automata. Program token recognizer dan parser sederhana untuk membaca kalimat sesuai struktur SPOK. Lanjut kita ke ini ada mesin dari unit automata yang bagian S, P, O, dan K. Lalu di sini ada CFG-nya. Lalu di sini ada penjelasan dari parse table-nya juga. Kemudian lanjut yang keempat, ini ada mesin PDA-nya, mesin learning. Lanjut kita ke program token recognizer. Nah, di sini import Gradio SGR, yaitu mengimpor library Gradio untuk membuat antarmuka web. Kalau import token recognizer, yaitu mengimpor modul token recognizer untuk pengenalan token. Import validation, mengimpor modul validation untuk validasi kalimat. Import stack, mengimpor modul stack untuk struktur data stack. Nah, di sini ada definisi daftar kata kunci yang akan ditampilkan di kampus. Subjeknya ada tunjang, elek, patah, doni, dan reno. Nah, predikatnya ada membaca, memainkan, membuat, merevisi, dan menulis. Objek ada modul, gitar, project, proposal, dan novel. Keterangan ada di lab, di kos, di kampus, di lobby, dan di tos. Lalu di sini dev display kamus, yaitu fungsi untuk menampilkan kamus dalam format markdown. Di sini ada penjelasannya seperti dictionary, subject, predicate, objek, keterangan, dan lain-lain. Lalu terakhir kita return output. Lanjut ada dev tokenize and validate, yaitu fungsi untuk melakukan tokenisasi dan validasi kalimat. Nah, yang ini adalah inisialisasi objek stack. Nah, kalau yang token recognizer yaitu inisialisasi objek token recognizer. Yang validation yaitu inisialisasi objek validation. Lanjut yang token itu melakukan tokenisasi kalimat, ya kalau yang valid melakukan validasi token. Lalu ada token output, format output untuk token. Lalu yang terakhir ada validation output, yaitu format output untuk validasi kalimat. Lalu di returnnya itu mengembalikan output token dan validasi. Jika kalimat kosong, kembalikan string kosong. Lanjut membuat antarmuka Gradio. Sini ada penjelasannya. Lalu di bagian sini ada kotak teks untuk memasukkan kalimat. Token output, bagian untuk menampilkan output token. Validation ini untuk bagian untuk menampilkan output validasi. Itu di sini tokenization validate, fungsi yang akan dipanggil saat teks berubah. Lalu input sentence, input dari kotak teks, lalu ada output yang akan ditampilkan. Lalu dictionary tab baru untuk menampilkan kamus. Lalu di sini markdown display kamus menampilkan kamus menggunakan fungsi display kamus. Di sini ada class recognize, yaitu adalah definisi transisi state untuk mesin keadaan terbatas atau finite state machine. State 0 jika T, E, F, D, dan F ditemukan, pindah ke state 1, 2, 3, 4, atau 5. Di sini penjelasannya. Seperti contohnya, state 1 jika U ditemukan, pindah ke state 6. State 6 jika N ditemukan, pindah ke state 7. State 7 jika J ditemukan, pindah ke state 8. State 8 jika A ditemukan, pindah ke state 9, dan seterusnya. Lalu di state 2, jika 1 atau K ditemukan, pindah ke state 11 atau 20. Seperti contohnya, state 11 jika E ditemukan, pindah ke state 12. State 12 jika K ditemukan, pindah ke final state 100. State 3 jika A ditemukan, pindah ke state 13. State 13 jika T ditemukan, pindah ke state 14, dan seterusnya. Ini ada semua penjelasannya dari state 0 dan state 2. Lalu final state-nya, state akhir yang menandakan kata dikenali sebagai subjek. Lalu def recognize, ini ada inisialisasi state awalnya seperti ini. Terus di sini kita pindah ke state berikutnya. Di sini ada penjelasan, ada pengecualian jika tidak ada transisi yang sesuai state ke satu atau state tidak valid. Curse state, self final state mengembalikan true jika state terakhir adalah state final atau kata dikenali. Lalu di sini ada class recognize, lagi definisi transisi state untuk mesin keadaan terbatas. Ini adalah finite state machine. Lalu di sini ada state 0
ada state 0, state 1, dan state 2. State 0 jika karakter M ditemukan pindah ke state 1, state 1 jika karakter R ditemukan pindah ke state 2, state 2 jika M, N, atau R ditemukan pindah ke state 3, 12, ataupun 16. Sini penjelasannya, state 3 jika B atau A ditemukan pindah ke state 4 atau 22. State 4 jika A atau U ditemukan pindah ke state 5 atau 9. Di sini ada state 5 ya jika C ditemukan pindah ke state 6. Lalu ada state 9 jika ditemukan pindah ke state 10, state 10 jika tidak ditemukan pindah ke final state 100, state 12 jika U ditemukan pindah ke state 13, state 13 jika L ditemukan pindah ke state 14, state 14 jika I ditemukan pindah ke state 15, dan seterusnya. Nah, self transitionnya ada semuanya dari sampai yang terakhir. Di self final state, state akhir akan menandakan kata dikenal sebagai predikat. Adalah bagian predikat, mengenali kata predikat yang ingin kita masuki, yang ingin kita gunakan. Lalu di sini ada def recognize-nya juga, ini state awal. Sama kayak sebelumnya, ini pindah ke state berikutnya, terus ada pengecualian juga jika tidak ada transition sesuai set state ke satu atau state tidak valid. Terus return memberikan true jika state terakhir adalah state final atau kata dikenali. Lanjut, kita ada class recognize, definisi state, divisi transition state untuk mesin keadaan terbatas. Di sini ada M1G6 P11 dan N12 state 0 jika M, G, P atau N ditemukan pindah ke C1, 6, 11 atau 12. Sudah tandai di sini. Lalu state 1 jika state 1 jika O ditemukan pindah ke state 2. Di sini ada penjelasannya. State 2 jika D ditemukan pindah ke state 3, state 3 jika U ditemukan pindah ke state 4, state 4 jika L ditemukan pindah ke final state 100, state 6 jika I ditemukan pindah ke state 7, state 7 jika T ditemukan pindah ke state 8, state 8 jika A ditemukan pindah ke state 9, dan seterusnya. Dan ini adalah codingan untuk pengenalan kata objek yang ingin kita gunakan. Lalu di self final state akhir menandakan kata dikenal sebagai objek. Lalu sini semua seperti sebelumnya, ini sesi state awal, pindah ke state berikutnya, terus ada pengecualian juga jika tidak ada transition yang sesuai, set state ke satu atau state tidak valid. Lalu ada return-nya memberikan true jika state terakhir adalah state final atau kata dikenali. Lalu di sini ada class recognize K atau keterangan. Definisi transition state untuk mesin keadaan terbatas, finite state machine, sama seperti sebelumnya. Di sini ada self transition-nya. State 0 jika karakter D ditemukan pindah ke state 1, state 1 jika karakter I ditemukan pindah ke state 2, state 2 jika spasi ditemukan pindah ke state 18, state 18 jika LK atau T ditemukan setelah spasi pindah ke state 3, 4, atau 19. State 3 jika A atau O ditemukan pindah ke state 7 awal. State 7 jika B ditemukan pindah ke final state 100. State 4 jika 0 atau A ditemukan pindah ke state 14 atau 11, dan seterusnya. Self final state-nya, state akhir menandakan kata dikenali sebagai keterangan. Def recognize self word ini seperti sama sebelumnya, ini sesi state awal, lalu ada pindah ke state berikutnya, ada pengecualian jika tidak ada transisi sesuai, set state ke satu atau state tidak valid. Lalu return-nya juga memberikan true jika state terakhir adalah state final. Di sini ada pengimporan, import recognize S, recognize P, recognize O, recognize K. Jadi mengimpor recognize S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Sini ada class token recognizer, set token indikasi daftar token. Ini yang token, kalau word memecah kalimat menjadi kata-kata. Di sini ada iterasi melalui kata-kata dalam kalimat. Di bagian sini awal mengambil kata dan merubahnya menjadi huruf kecil. Lalu dia memeriksa apakah kata adalah subjek, predikat, ataupun objek. Lalu sini ada found keterangan else. Jika kata bukan subjek, predikat, atau objek, coba cari keterangan K. Jadi dia awalnya pada codingan ini dia memeriksa subjek, dia memeriksa predikat, lalu memeriksa objek. Ya, jika di else-nya, jika kata keterangan bukan subjek, predikat, atau objek, coba mencari keterangan K. Sini ada gabung kata-kata menjadi frasa, periksa apakah frasa adalah keterangan. Lalu sini jika tidak ditemukan yang cocok, tambahkan a noun.
lalu di return mengembalikan daftar token yang telah dihasilkan. Oke, kita lanjut ke class stack. Di sini ada instansi stack sebagai list kosong, lalu ada menggunakan elemen paling atas dari stack. Kalau yang push menambahkan item ke dalam stack. Lalu ada pop mengambil elemen paling atas dari stack, lalu menghapus elemen paling atas dari stack. Ini adalah def dari pop. Lalu returnnya mengembalikan elemen yang dihapus dari stack. Lalu ada class validation. Nah, sini ada def manage of stack, menginisialisasi stack yang digunakan untuk validasi step awal dari pushdown atau mata atau PDA. Dan transisinya itu menentukan transisi itu berdasarkan token dan current state saat ini. Di sini ada stack dan current state, itu push S ke dalam stack, lalu current state-nya pindah ke state key 2 setelah menemukan S. Lalu di sini ada current state, tokennya itu sama dengan predikat gitu. Ngepop elemen dari stack, pindah ke state key 3 setelah menemukan P. Lanjut kita ke current state, tekan tokennya O, current state key 4. Pindah ke key 4 setelah menemukan O atau objek. Lalu ke token sama dengan K, current state sama dengan key 5, pindah ke state key 5 setelah menemukan K atau K atau keterangan gitu. Self reset key pindah ke state error atau key jika tidak sesuai. Ada else-nya. Lalu ada token K, reset pindah ke state key 5 setelah menemukan K, lalu sini pindah ke state error key jika tidak sesuai. Lalu ada di sini juga pindah ke state 5 error atau key jika mencapai state key 5. Ini adalah kondisi-kondisinya. Lalu juga push pagar sebagai penanda akhir dalam stack, set state awal ke key 1. Lalu di sini menaruhkan transisi itu setiap token dalam tokens. Lalu di sini ada break, berhenti jika mencapai state error atau key. Lalu ada pop pagar dari stack setelah selesai melakukan transisi. Jika mencapai state key 3, key 4 atau key 5, pindah ke state key 6. Di sini ada validate juga, parsing token untuk validasi. Lalu terakhir ada di returnnya, menggunakan true jika state kosong dan current state adalah key 6 atau sama dengan valid. Lalu di bagian akhir ada hasil dari SPOK-nya. Yang pertama, sentence-nya ada S-nya tunjang, predikat ada membaca, O-nya ada modul, keterangannya ada di lab. Jadi tunjang membaca modul di lab is valid. Ini subjek, predikat, objek, dan keterangan yang valid. Yang pertama. Lalu yang kedua ada SPK. Ada subjek, predikat, dan keterangan. Subjeknya ada elek, predikatnya ada menulis, dan keterangannya ada di kos. Jadi elek menulis di kos ini valid buat sebuah SPK. Lalu ada SPO, subjeknya adalah Fatah, predikat ada memainkan, dan objeknya pun adalah gitar. Jadi Fatah memainkan gitar itu adalah valid untuk sebuah SPO. Jadi terus ada sebuah SP juga, subjek dengan predikat. Subjek ada Doni dan predikat ada merevisi. Dan ini juga valid buat sebuah SP. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas besar teori bahasa dan otomata kali ini. Ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.